Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira di tengah dunia. Namun, terkadang dalam pewartaan itu, kita sering sekali menghadapi tantangan dan penolakan dari orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Contohnya, ada seorang bapak yang bercerita bahwa ia lama sekali tidak naik pangkat karena tidak mau berkompromi dengan tindakan-tindakan yang tidak jujur di kantornya. Dia sadar bahwa itu bagian dari tantangan, tetapi berusaha menghidupinya karena imannya mengajarkan bahwa bekerja harus dengan kejujuran. Inilah yang ia wartakan di dalam kehidupannya tentang nilai-nilai kejujuran yang ia imani. Dengan kata lain, di dalam pewartaan, terkadang kita mengalami penolakan dan tantangan. Di dalam bacaan pertama, Tuhan berfirman kepada Amos, "Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku." Amos pun melakukannya walaupun ia sadar bahwa ia tidak termasuk golongan para nabi. Selain itu, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa menjadi murid Kristus itu adalah suatu panggilan. Bahkan Allah sendiri yang telah memilih kita dan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga, serta akan menuntun kita menjadi anak-anaknya. Karena itu, kita perlu menghidupi apa yang kita imani. Iman tidak hanya untuk diimani saja, tetapi untuk dihidupi dan diwartakan. Walaupun memang kita akan menghadapi banyak tantangan. Di dalam bacaan Injil, Yesus telah mengingatkan kepada para rasul ketika ia mengutus mereka berdua-dua. Ia mengingatkan bahwa ada yang akan menerima pewartaan mereka, tetapi ada juga yang akan menolak pewartaan mereka. Dan memang penolakan oleh orang lain adalah konsekuensi terburuk yang akan terjadi di dalam setiap pewartaan iman di dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, kita harus menghayati bahwa menjadi Katolik adalah suatu panggilan. Yesus memanggil kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Entah sebagai suami, istri, imam, suster, frater, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini banyak orang meragukan perkawinan Katolik karena bagaimana mungkin menikah sekali seumur hidup. Tapi kenyataannya banyak pasutri mencapai usia 50 tahun perkawinan. Bahkan ada yang setia sampai maut memisahkan. Dunia juga meragukan hidup selibat di dalam gereja Katolik. Tapi banyak kaum berjubah yang mencapai usia 50 tahun membiara dan 75 tahun membiara. Bahkan tidak sedikit yang masuk peti mati dengan tetap mengenakan jubah mereka. Itu berarti kita memang dipanggil berdasarkan jalan panggilan kita masing-masing. Tetapi yang terpenting ialah iman dan panggilan kita harus benar-benar didalami, dihayati, dan dihidupi agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Kedua, dunia zaman sekarang ini lebih membutuhkan kesaksian hidup yang nyata daripada sekedar kata-kata. Dan kita umat Katolik dipanggil untuk memberikan kesaksian hidup, bukan sekedar berkata-kata. Sebab di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Pergilah." Itu artinya kita diutus untuk memberikan kesaksian hidup yang nyata bagi dunia. Karena itu,
Jika orang tua mampu memberikan teladan hidup yang baik bagi anak-anak, itu adalah bagian dari pewartaan Injil. Sebagai imam, saya dan rekan-rekan imam yang lain juga terus berproses untuk menghayati panggilan kami, agar dengan penghayatan ini kami mampu hadir di tengah-tengah umat, sehingga hidup kami bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Ketiga, Yesus telah mengingatkan bahwa di dalam pewartaan hidup yang nyata, kita pasti akan berjumpa dengan penolakan-penolakan oleh sejumlah pihak yang tidak sependapat dengan kita. Tetapi janganlah kita menyerah ketika kita menghadapi banyak penolakan. Sebab justru dengan penolakan-penolakan tersebut akan membuat kita semakin kuat dengan iman kita. Itu merupakan ujian bagi iman kita untuk semakin tangguh. Tuhan memberkati kita semua.